Jadi teman-teman, untuk memelihara kelanceng, yang paling utama adalah kita siapkan vegetasinya dahulu. Jadi jangan tergiur dengan koloni. Karena sebagus apapun koloni atau sebagus apapun spesies dari koloni tersebut, jika vegetasinya kurang, pasti akan punah. Ini pengalaman saya ya teman-teman. Jadi ketika saya masih awam, saya ini sangat bernafsu untuk memelihara berbagai jenis koloni. Setiap ada koloni yang bagus pasti saya beli, atau minimal saya inginkan untuk beli. Jadi ketika saya mendatangkan koloni, saya belum menyiapkan vegetasinya, atau saya bahkan baru menanam bibitnya yang hanya sekedar 50 cm, 25 cm yang berbunga entah kapan. Alhasil koloni awal saya boleh dibilang musnah. Jadi koloni Itama, Levisep yang awal saya musnah. Waktu itu saya sangat direpotkan untuk ngurus koloni yang lemah atau koloni yang minggat. Jadi saya habis waktunya untuk itu, ujung-ujungnya juga musnah. Saya sempat vakum karena putus asa, karena kok melihara trigona sangat sulit, habis biaya terutama untuk koloni. Tapi untungnya setelah belajar banyak ke senior, ternyata kunci dari memelihara trigona justru di vegetasi. Jadi di vegetasi ini sangat penting. Jadi teman-teman, saran saya siapkan vegetasinya dahulu. Setelah mulai berbunga baru memelihara koloninya. Karena koloni tanpa vegetasi itu sama saja bunuh diri ya. Jika kita vegetasinya udah siap, kita memelihara koloni sebanyak apapun, pasti akan jadi. Minimal kita tidak repot untuk mengurusi koloni-koloni yang lemah dan sebagainya. Ini contoh vegetasi saya di halaman depan, yang halaman belakang belum saya shooting. Yang koloni saya pelihara nggak begitu banyak, tapi saya lebih fokus ke vegetasi. Jadi tidak seperti waktu awal saya memelihara banyak koloni, vegetasinya tidak ada, yang ujung-ujungnya musnah. Ini ada tanaman butleja ya teman-teman, saya sedang membungakan. Ketika nanti bunganya serempak, apakah akan disukai oleh trigona, saya belum tahu. Tapi ini baru berbunga sedikit. Biasanya kalau bunganya masih sedikit, pengenalan, trigona belum begitu suka. Nah, untuk vegetasi pun kita harus memikirkan faktor dari resin, polen, dan nektar. Yang utama dari trigona adalah resin. Kenapa? Karena resin itu adalah pondasi dasar dari trigona, yaitu pembentukan sarang, cangkang telur, maupun tempat dari madu. Jika nggak ada resin, maka tidak ada madu maupun telur. Jadi yang utama adalah resin. Resin itu bisa didapat dari tanaman berkambium. Jadi boleh dibilang semua tanaman berkambium punya resin, tapi masing-masing jenis itu beda kelimpahan. Jadi untuk yang bagus itu untuk nangka, mangga, nyamplung, atau jarak itu sangat bagus.
Ini bunga air mata pengantin di sini malah nggak disukai. Ini biasanya nanti siang mulai ada, tapi nggak begitu banyak. Di sini mungkin udah senang dengan Dombea sama Santosemon, jadi air mata pengantin kok nggak didatangin. Cuman ini ada semut. Nah, ini kalau Santos mereka suka. Nah, teman-teman kalau liburan kayak gini sambil mengamati trigona sedang berseliweran, tentunya kita senang. Nah, jadi kayak hiburan tersendiri teman-teman. Ini sembel polen, cuman nggak begitu diserbu ya. Biasanya diserbu kalau siang. Ini pun kalau mungkin nanti akan saya ganti dengan Santosemon lagi yang tinggi. Ini kenikir di kebun tetangga. Tidak ada yang mencelok. Biasanya kalau siang ada 1 atau 2, tapi nggak begitu banyak. Ini tanaman Batavia saya teman-teman. Ini sumber nektar, polen, dan resin. Tapi kayaknya belum ada yang hinggap. Tapi biasanya hinggapnya siang hari, agak siangan lah. Setelah nektar dari Dombea dan Santosemonnya mulai kering, mereka baru pindah ke sini. Itu kacang Amazon sumber polen teman-teman. Polennya banyak sekali. Ini teman-teman bisa lihat. Ini Santos. Nah, itu mangga sedang berbunga. Ini kemungkinan nanti saya panen biru. Dombea belum bunga. Ini ternyata Dombea punya hama teman-teman, yaitu kutu putih. Ini nanti saya share cara penanganannya. Ini saya nunggu agak banyak, jadi nanti bisa saya masukkan vlog. Ini bikin istilahnya bunga-bunga mudanya jadi keriting ya, bukan bunga-bunga daun-daun muda. Besok saya bikin vlognya untuk ngatasi. Lihat di taman saya, sorongnya sampai 3. Ini biroinya juga kuat, sorong panjang. Ini bunga salvia sama parijoto itu bukan favorit teman-teman. Doyan tapi nggak begitu favorit. Jadi kesimpulannya teman-teman, agar ketika kita punya hobi trigona, maka hal yang utama adalah siapkan vegetasi dahulu. Jangan siapkan koloni, tapi vegetasi dahulu. Ketika vegetasi yang kita siapkan sudah mulai berbunga, baru kita siapkan koloni. Jangan kebalikannya. Karena rata-rata dari penghobi awal, justru kebanyakan adalah menyiapkan koloni dahulu. Ketika koloni disiapkan, baru mereka menanam bunga. Itu pun baru bibit rata-rata, tinggi 25 cm. Jadi ketika bibitnya sudah berbunga,
koloninya sudah punah. Jadi itu sangat terbalik teman-teman. Ini saran saya sebagai penghobi pemula adalah siapkan dahulu vegetasi. Jadi jangan boros-boros di koloni. Jika vegetasinya siap, kita pasti enak. Kita bisa melihat seperti ini, bisa santai, rileks, tanpa takut atau tanpa bingung atau ribut ngurusi kapan panen, kenapa koloninya melemah, kenapa koloninya kabur. Ya kita bisa enak-enakan kayak gini teman-teman. Pagi-pagi kita ngelihat mereka sedang mencari nektar dan polen. Ini pun butuh usaha ya teman-teman. Saya menanam dombea ini sekitar 1 tahunan. Dari bibit kecil. Waktu itu dombea masih sangat langka dan mahal-mahalnya. Saya beli itu sekitar 30 cm itu ada 500.000 harganya. Sekarang nggak begitu mahal. Tapi masih mahal, tapi juga masih langka juga. Mungkin karena yang jual nggak ngerti harga pasarannya. Jadi kemarin saya jual murah 350.000 sampai 400, udah siap bunga. Itu pun dombea yang super ya, dombea Chayuxi. Lebih bagus daripada dombea Seminole. Mungkin teman-teman yang beli bibit dari saya bisa akan menilai hasilnya, karena ini contoh bunganya. Ini sudah mulai muncul kenop. Ini contohnya teman-teman, kenopnya mulai berbunga. Nanti ketika dia sudah berbunga sempurna, nanti kita vlog lagi.